Setelah diberitakan wujudnya berkeliaran dalam balutan kamuflase, akhirnya Kia Sonet resmi mengaspal di Indonesia. Harganya Rp289 juta on the road. Dan dia bakal menjadi salah satu kompak SUV yang memikat karena menggendong banyak fitur. Salah satunya ini nih. Mau tahu seperti apa fitur lebih lengkapnya? Simak terus video berikut ini ya. Oke, fitur yang disebut di awal tadi namanya Remote Engine Start. Berfungsi untuk menyalakan mobil dalam keadaan pintu terkunci, termasuk mengaktifkan AC. Jadi udah dingin sebelum berangkat. Menarik dan masih jarang ditemui di sebuah crossover atau mobil lainnya. Tapi sebelum lebih jauh membahas fitur, kita lihat dulu ada apa sih di depan. Yang jelas ciri khas Kia berupa Tiger Nose Grille mendominasi fasad depan. Ia diapit oleh penerangan utama LED bersama DRL LED bergaya heartbeat. Nah, ada juga fog lamp untuk penerangan jalan kondisi berkabut, tapi belum LED. Seenggaknya udah memanfaatkan lensa proyektor. Ada elemen warna silver gitu untuk di up-on-nya, lalu disudahi cladding sebagai dengan kesan SUV-nya itu, jadi menguatkan dia bahwa sebuah SUV mungil gitu. Sekarang kita lihat sampingnya ya. Terus lanjut ke samping, kita bisa lihat cladding di setiap spakbornya, tetap menegaskan nuansa SUV-nya, tapi tidak desainnya tuh lumayan fresh lah untuk sebuah crossover yang berukuran kecil. Ngomongin soal ukuran, panjangnya itu 4120 mm, berada di kisaran 4 meter, sebagai gambaran kira-kira sebesar Honda Jazz, Toyota Yaris lah. Nah, sementara tingginya tuh jelas lebih tinggi karena dia bukan sebuah hatchback yang ditinggikan gitu, dan lebih terlihat ada jiwa SUV-nya. Di atas ada roof rail, lalu kita dapat keyless entry, model tombol, dan pelek alloy 16 inci, dual tone, modelnya agak mengipas dan kelihatannya cukup proporsional dengan bodinya yang lumayan gemuk gitu kelihatannya. Nah, kita lihat belakangnya nih, ini lebih menarik lagi di belakang. Yang menarik tuh ini, di belakang ini, dia lampunya terhubung satu garis, jadi terlihat horizontal, bikin kuda-kudanya terlihat cukup lebar gitu di belakang. Nggak ketinggalan juga, cladding yang cukup tebal, menyembul dari area bumpernya. Nah, untuk bukaan bagasinya, saklarnya elektrik, cuman dia belum motorized. Gitu. Oke, kalau urusan desain, mungkin balik lagi ke taste masing-masing gitu. Tapi boleh dibilang cukup ganteng lah untuk sebuah SUV mungil. Dan yang lebih menariknya lagi, itu ketika kita membahas fitur di dalam. Kita lihat dalamnya ya. Seperti saya sebutkan di awal tadi, ada smart entry-nya. Udah gitu, yang pasti ada start stop engine button. Nah, masuk ke kabin, ini cukup menarik nih, karena mobil di bawah 300 juta, tepatnya 289 juta. Ini menawarkan banyak fitur yang bikin rasanya tuh cukup premium gitu. Kia Sonet cukup impresif menyoal kelengkapan kabin gitu. Pertama dari pemanfaatan material. Dia sudah leather dengan red stitching, begitu juga di setir, sampai di shift knob-nya. Dan ada plastik keras, tapi dan itu tidak masalah gitu. Sementara dari sisi fiturnya, kita bahas dari atas ya. Dia ada head unit 8 inci dengan fungsi konektivitas Android Auto dan Apple CarPlay. Tapi bukan lewat kabel. Dia bisa terhubung lewat wireless secara nirkabel. Ditambah lagi, telinga tuh bakal dimanja sama speaker dari Bose. Ada 7 speaker, 4 speaker, 2 tweeter, dan 1 subwoofer. Untuk di panel instrumen cluster sendiri, dia memadukan antara instrumen analog dan panel digital. Ke area setir, di sebelah kiri ada pengaturan untuk audio, sebelah kanan
ada cruise control, dan itu lumayan baru juga untuk di segmennya gitu. Kita lihat ke konsol tengah, dia ada automatic climate control untuk menyesuaikan temperatur kabin, single zone. Dan yang paling menarik, kursinya itu ada ventilasinya sendiri. Jadi untuk kursi penumpang dan kursi pengemudi, dia ada settingan, masing-masing punya 3 settingan seberapa kuat semburan angin ke punggung. Itu cukup impresif untuk sebuah SUV. Dan di bawah sini ada wireless charging dengan ventilasi dari AC. Jadi HP-nya ketika di charge nggak akan mudah panas. Nah, bicara soal posisi duduk, di setirnya baru tersedia tilt aja, belum teleskopik. Sementara di joknya pengaturan manual termasuk sudut rebahan dan ketinggiannya. Walaupun dia berstatus SUV mungil gitu atau crossover kompak, boleh dibilang dia menawarkan ruang yang cukup lega gitu. Dan garis horizonnya itu bikin kita berasa nyupir SUV yang cukup tinggi. Pertama, joknya menopang kaki dengan baik karena dia punya atap yang tinggi, jadi ruang kepalanya berlimpah. Saya 172 plus 5 itu ditambah ini masih cukup berlimpah gitu. Dan kalau masih kurang, sebenarnya di atas bisa keluar karena ada sunroof dan bisa masukin udara segar ketika kita misalnya jalan-jalan di pegunungan gitu. Tadi fitur di depannya udah kita bahas, dan posisi duduknya yang lumayan lega dan memberikan sensasi sebagaimana sebuah SUV. Sekarang kita coba duduk di belakang. Karena dia sebuah SUV yang berukuran kompak atau mungil, seperti apa sih rasanya duduk di belakang? Apakah dia lebih besar atau malah nggak juga? Kita lihat aja ya. Ya, lumayan impresif untuk ruang kaki, terus ruang jendela yang cukup besar, memberikan visibilitas keluar yang lumayan berlimpah. Walaupun sebenarnya ini agak tinggi ya, cuman tadi yang memang patut diacungi jempol itu headroomnya. Ruang kaki cukup lah untuk perjalanan yang mau dalam kota mau luar kota, mungkin tidak begitu melelahkan gitu. Dan setidaknya sabuk pengaman 3 titik bisa dinikmati penumpang belakang, kiri dan kanan. Yang disayangkan penumpang tengah baru dibekali dengan sabuk pengaman 2 titik. Tapi kalau duduk berempat mungkin cukup nyaman karena udah ada armrest yang lumayan tinggi dan cup holdernya. Satu lagi, kita nggak akan kepanasan karena ada ventilasi udara juga dari konsol tengah. Bicara soal jalan-jalan, tentunya butuh pengangkutan. Kita lihat seperti apa sih pelipatannya. Karena Sonet sendiri tidak dibekali metode pelipatan 40-20-40 atau 60-40, belum ada. Semua melipatnya, bangkunya melipat secara utuh ke depan. Untuk pengangkutan barang mungkin agak kurang praktis karena selain tadi tidak ada pembagian kiri dan kanan, jadi bukanya harus dari kedua sisi. Untuk bagasinya sendiri, untuk perkotaan mungkin masih cukup. Kalau untuk perjalanan jauh sebenarnya mungkin masih mumpuni juga karena dia punya lantai yang cukup dalam, dan si divider ini bisa dibuka, dan kalau butuh privacy lebih baik ini dipakai. Untuk mesinnya, dia dibekali dengan engine 1500 cc 4 silinder dengan output 115 PS dan 144 Nm torsinya. Penyalurnya mengenakan
transmisi IVT, Intelligent Variable Transmission, dengan simulasi 8 percepatan. Dia basicnya itu CVT, cuman dikembangkan lebih jauh untuk mendukung efisiensi bahan bakar dan performa. Untuk urusan safety, dia juga kalah lengkap. Karena selain ABS dan EBD, ada traction control system, hill start assist, dan airbag 6 titik. Pun dari mode berkendaranya, ada mode traksi dan mode berkendara lain. Nah, dengan harga 289 juta rupiah on the road, kurang menarik apa? Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video kami ini. Untuk berita selengkapnya, Anda bisa kunjungi ke auto.com, carvaganza.com, ziquios.co.id. Sampai jumpa!